Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjut ada pembahasan buah lafaz Orian. Orian ini lafaz yang pertama qalbu, yang kedua ruh, yang kedua nafsu, yang keempat aqlu, akal. Yang buah lafaz yang dipegang ikut le lafaz tapi makna ji hakikat ji sabuk. Cuman pada pegah dengan itu ladung berbeza. Jadi bukan kalbu, ruh dan nafsu yang kalau bahas leka tinggal lafaz aqlu ulang bahas. Dan lagi Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Pegah Imam Al-Ghazali rahimahullah taala al-lafdur rabi'u al-aqlu halaman 16. Walahu 'uddatun walahu 'uddatu ma'ani wa nahnu nuridu minhu maknayaini. Empat. Ahaduhuma al-ilmu bi haqaiqil asya'i. Artinya bermula lafaz yang keempat yaitu akal. Dan adalah baginya akal itu beberapa bilangan maknanya itu. Dan lagi akan kami datangkan daripada maknanya di sini dua makna. Berarti sama arti lagi lafaz-lafaz likat. Lafaz qalbu likat dua buah makna. Makna yang bukan latifah rabbaniyah, yang bermakna kalbunya adalah hati biasa yang lagi dimaksud oleh para doktor ataupun tabib. Kemudian ini lafai ruh yang dua makna sih hotel plus salah satu lagi adalah latifah sih makna ni. Kemudian nafsu lagi yang sih dua makna. Bermakna latifah dan yang bermakna nafsu adalah sifat-sifat yang buruk. Bakal lagi sih paling buah makna namun hino bahas cuma dua buah makna juga. Pertama makna akal itu yaitu mengetahui dengan hakikat sesuatu. Yakni seperti mengetahui hakikat yang wajib dan mustahil dan jaiz. Makannya makna yang pertama gebuh makna akal adalah mengetahui dengan hakikat, karena tiada tasawuf di dalam akal itu melainkan tiga perkara itu. Ini makna akal yang pertama yaitu ilmu. Ilmu yaitu mengetahui dengan hakikat sesuatu. Tentang sesuatu yang mengetahui secara hakikat keberadaannya. Contoh berbuat yang wajib dan mustahil, jaiz. Dan kedua mustahil. Pertama wajib yaitu wujud Allah Ta'ala. Bukan link ke? Karena tiada tasawur dalam akal itu melainkan tiga perkara itu, yaitu wajib, mustahil dan jaiz. Maknanya yang dipikir akal lebih perkara. Yang wajib berakal, yang mustahil berakal, yang jaiz pada akal. Pertama wajib yaitu wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Wajib wujud Allah Ta'ala dan wajib wujud segala sifat Allah.
Nyen wajibnya 4, bakal wajib wujud. Mana ji? Han dipatih le akal kepada tiada wujud Allah dan tiada sifatnya Allah. Wajib harus dipatih le akal kepada na wujud Allah dan na segala sifatnya Allah. Dan kedua mustahil, yaitu seperti syarikul bari, bersyarikat Allah Ta'ala dengan yang lain. Yang berakal mustahil bersyarikat Allah dengan yang lain. Allah tak besar sirroh hana bersyarikat. Makna mustahil berakal, hai patih lakai Allah bersyarikat dengan yang lain. Yang mana mustahil berakal. Dan ketiga yaitu jaiz, yaitu menjadikan sekalian mungkin itu seperti, yaitu menjadikan sekalian mungkin. Boleh Allah Ta'ala benar kaya boleh kepahana yang boleh berakal. Jadi akal dianggap boleh Allah menjadikan manusia, boleh Allah tidak menjadikan manusia. Dan Allah boleh mandum manusia ke dalam syurga, cuma tok tidur manusia yang dalam neraka, yang lain mandum neraka. Yang boleh lagi kan? Mungkin, bakal mungkin. Walaupun gede bakal di dalam Allah nanti akan menang. Kalau yang tangan lagi kita mau yang tangan dalam neraka. Yang semata-mata keadilan Allah. Dia bicara akal. Kalau Allah juga akan pertama urung yang taat dalam syurga, urung yang maksiat dalam neraka. Kena juga urung yang umum. Dan mungkin bakal mandum urung pertama dalam syurga kecuali sira saja kita dalam neraka. Jadi kata benar sih dengan janji Allah ya. Nah, walaupun gede bakal dengan Allah hanya menan kejadian. Secara adil Allah Ta'ala tetap yang taat saja pertama yang masih gede. Bicara mungkin. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam As-Sanusi akan segala hukum akal, yang pada makna yang pertama ini di dalam Ummul Barahin dan lainnya Ummul Barahin, dan adalah akal pada makna yang pertama ini, yaitu ibarat daripada sifat ilmu yang tempat terbitnya itu dari dalam hati. Jadi makna akal yang pertama saya bukan mengetahui dengan hakikat sesuatu. Ini lagian makna akal, maka akal dengan makna yang pertama saja merupakan satu ibarat daripada ilmu. Yang ilmunya tempat terbiji daripada dalam hati. Yang mana akal yang pertama? Wasani alladhi yakunul ilmu bihi kasifat. Wa hadzal makna huwa al-latiful lati sabaka zikruha is la yumkin ayakuna al-muradu bil aqli al-makna awali. Al-makna al-awwali biqaulihi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu al-aqla summa qala lahu aqbil fa aqbala summa qala adbir fa adbara. Al-hadis. Artinya, dan makna yang kedua daripada makna akal itu yaitu jisim, yang adalah nisbah ilmu dengan dianya itu seperti sifatnya, dan adalah makna yang kedua daripada makna akal itu yaitu latifah rabbaniyah atau ruhaniyah, yakni jisim yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan dan dibangsakan kepada ruh, yang telah terdahulu sebutnya pada makna hati yang kedua, dan pada makna ruh yang kedua, dan pada makna nafsu yang kedua dahulu itu. Karena tiada dapat muafakat bahwa keadaan murad dengan akal pada makna yang pertama itu
dengan makna akal yang kedua ini. Karena makna akal yang pertama itu ibarat daripada ilmu, dan makna akal yang kedua itu yaitu ibarat daripada jisim yang halus, yang ruhani, yang tempat terbit ilmu itu, yaitu yang diisyaratkan dengan sabda Nabi SAW. Jadi makna akal yang kedua, maknanya yang kelatifah yang cik. Tambah sikit lagi makna ruh yang kedua. Sebab ini dekat kalbu dua buah makna. Yang pertama kalbu hati yang bentuk je lagi sana lagi buah sanubari juga. Hati sanubari yang nampak manusia dan nasi dua binatang hati lainnya. Yang mana hati yang pertama, makna hati yang kedua adalah latifah rabbaniyah. Kemudian ruh, lafai ruh lagi yang syid. Asap upah yang halus, yang mana yang pertama. Yang tempat terbit asapnya hino jantung pula. Yang makna yang pertama ruh. Makna yang kedua ruh adalah latifah rabbaniyah. Maknanya lafaz yang kedua nafsu. Dua buah makna sih bagi. Makna nafsu yang pertama adalah sifat-sifat yang tercela. Sebagai contoh marah, dengki, takabur, riya, yang makna nafsu dengan makna yang pertama. Kemudian makna nafsu yang kedua buah makna yang ikut adalah latifah sih. Latifah rabbaniyah sih. Jadi baleboh lafaz ikut kalbu, ruh dan nafsu. Nah persamaan yaitu pada makna yang dua, sama-sama latifah menurut. Tapi hakikat daripada lafaz lebohnya adalah latifah tidak dikaji. Cuman cara kun lain lafaz akal lagi yang sih juga. Akal ada dua makna. Makna yang pertama adalah ibarat daripada ilmu, mengetahui segala sesuatu secara hakikat. Yang makna akal yang pertama. Yang tempat terbit mengetahuinya dari hati juga. Sedangkan makna akal yang kedua latifah sih. Sama lagi makna ruh dengan makna yang kedua. Sama lagi makna kalbu dengan makna kedua, yaitu latifah. Sama lagi makna nafsu dengan makna yang kedua, yaitu latifah sih. Sama dengan akal yo ubebut latifah sih, punya makna yang kedua. Karena makna akal yang kedua adalah latifah rabbaniyah ataupun ruhaniyah. yakni sebuah jisim yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan dan dibangsakan kepada ruh yang telah terdahulu itu. Yang kepersamaan ni. Berarti kesimpulan ni boh lafainya walaupun lain-lain lafai tapi hakikat ni sebuah itu latifah rabbaniyah. Cuman kadang-kadang nasi dipakai ke makna yang pertama tu buat tempat-tempat tertentu. Jadi dia kun akal tu yang maksudku latifah. Dia kun tu ruh yang maksudku latifah yang si. Dia kun nafsu yang maksud latifah yang si. Dia kun kalbu yang maksud latifah yang si. Nah, si waktu kun kalbu tu kan latifah yang maksud. Tapi kalbu yang bentuk lagi buah sanubarian. Yang tergantung putar dengan bahan. Lagi yang maksud, lagi yang murah. Dan makna akal yang kedua itu yaitu ibarat daripada jisim yang guna kan? Yang berang akal dengan makna yang kedua yaitu sebuah ibarat daripada jisim yang halus, yang ruhani, yang tempat terbit ilmu itu, yaitu yang diisyaratkan dengan sabda Nabi SAW. Punya akal yang makna pertama pun kan ilmu, mengetahui dengan hakikat sesuatu. Pak itu bit mengetahuinya dalam hati juga. Berarti sama dengan aklu yang makna jih yang pertama adalah ilmu mana jih. Mana akal adalah ilmu. Ilmunya itu dalam hati. Hati itu yaitu hati lafai akal yang bermakna kedua, yaitu latifah. Makanya kita yang gekun dengan akal yang kedua, dengan makna yang kedua, yaitu sebuah ibarat daripada jisim
yang halus, yang rohani, yang tempat terbit ilmu itu. Jadi terbit ilmu akal yang bermakna kedua, iaitu latifah. Adapun diri ilmu dengan hakikat sesuatu yang makna akal sih, tapi makna yang pertama ke makna yang kedua, yaitu yang diisyaratkan dengan sabda Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Bermula ke mana? Summa qala lahu aqbil fa aqbala, summa qala lahu adbil fa adbara, al-hadis. Artinya permulaan suatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu yaitu akal. Akal karena benar dua mana. Akal yang bermakna ilmu, ibarat daripada ilmu, ataupun akal yang bermakna ibarat daripada jisim yang halus, yaitu latifah. Yaitu akal yang jisim, yang halus, yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan dan dibangsakan kepada ruh, yaitulah hakikat hati pada makna yang kedua yang tersebut dahulu itu. Hati kalbu likut kena romo mana sih? Makna yang kedua yaitu latifah kan? Maka jika bukan yaitulah hakikat hati pada makna yang kedua. Makna yang kedua likut yang kali tersebut likut yang tersebut dahulu itu. Maka firman Allah Ta'ala baginya hati, yakni bagi akal itu, berhadap engkau kepada aku, maka berhadap ia kepada Allah Ta'ala. Kemudian maka berfirman pula Allah Ta'ala, belakangkan olehmu akan daku, maka membelakangkan ia akan dia, hingga akhir hadis. Dan faham daripada hadis ini bahwa akal yang tersebut di dalam hadis ini yaitu akal pada makna yang kedua. Makna yang kedua berdasarkan berarti latifah, yaitu keempat, yaitu akal pada makna yang kedua jisim yang halus, dan bukan akal pada makna yang pertama itu. Akal makna yang pertama yaitu mengetahui akan hakikat sesuatu. Berarti akal yang dalam hadis akal yang makna yang kedua, kan akal yang bermakna yang pertama. Yo bahasa katanya akal boleh tak ada ke mana? Anak akal kan. Gero juga saya kun anak tak kan. Jadi yo akal yang pemakaian akal bahasa dia boleh ni. Tapi yang betul makna akal adalah dua. Yang pertama ilmu, yang keempat tabi'i pada hati, yang kedua latifah rabbaniyah, yaitu hati. Tetapi adalah akal pada makna yang pertama itu ibarat daripada ilmu yang berdiri kepada akal yang pada makna yang kedua itu. Ibarat, ibarat kan perumpamaan yang mana? Dah ulang kata. Tetapi adalah akal pada makna yang pertama itu. Akal makna yang pertama mengetahui hakikat sesuatu. Berarti kan mengetahui yang kan ilmu. Berarti tak kerju akal makna pertama ilmu adalah ilmu tu. Benar. Tetapi adalah akal pada makna yang pertama itu ibarat daripada ilmu. Kamu nak apa? Berarti terkena akal, menyerta maksud akalnya makna yang pertama, berarti terkena akal dah ilmu mana je. Itu maksud makna pertama. Karena kena robo mana akal tu. Tetapi adalah akal pada makna yang pertama itu ibarat daripada ilmu yang berdiri kepada akal yang pada makna yang kedua itu. Ilmunya mensangkut kepada akal sih, tapi akal yang bermakna kedua. Dan akal yang bermakna kedua yaitu jisim yang halus, rabbani dan ruhani.
Berarti menyokal makna pertama adalah ilmu, yang ilmunya bersangkut kepada jisim yang ruhaniah. Karena tempat keluar ilmu daripada latifah yang halusnya. Nampu mah? Nampu mah. Ada yang pun. Ya pelai ada pu yang istilah-istilah lafaznya yang bawahnya, karena nanti pembahasan ke tepu sebut. Memang nanti kita yang maksud. Jaga nanti ke kalbu nanti yang maksud latifah, jaga ke ruh yang maksud latifah. Tengok yang ada tepu bahkan ruh berarti nyawang juga. Nyawang ini. Yang mufum dia. Ya kena kai berarti ulai yang mufum dia. Ya kan kalbu berarti baru hati dia. Ya nafsu dah pakai yang ke. Hawa nafsu kan dia yang mana je. Maksud. Padahal nak dua mana je. Nah nafsu yang bermakna hawa nafsu, nafsu yang bermakna latifah. Syahdan ketahui olehmu bahwasanya kalbu, yakni hati, dan ruh dan nafsu, yakni akal sekaliannya itu pada iktibar makna. Yang kedua itu satu juga. Kayak kan? Berarti hati, ruh, nafsu, akal yang mendum perboh lafaznya menyertai iktibar makna yang kedua dari perboh lafaznya adalah sabar. Bagi kaji, itu latifah rabbaniyah. Empat gagal yaitu latifah rabbaniyah dan ruhaniyah. Yakni yaitu jisim yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan dan dibangsakan kepada ruh, dan tiada bersalahan lafaz yang empat ini melainkan pada iktibar makna yang pertama itu. Mana hana bersalahan hana beda, cuma yang na beda makna ni tabuh makna pun yang na beda perbuah lafayan. Tabuh makna yang kedua sama mendum perbuah lafayan. Karena kalbu pada makna yang pertama itu yaitu daging yang berupa seperti buah sanubari. Yang gak jelas kan? Ya mana kalbu ke makna kalbu yang makna yang pertama. Tapi menyertai iktibar makna kedua mampu bola fainya tambah mendum. Itu hakikat latifah rabbaniyah. Dan ruh pada makna yang pertama itu yaitu sesuatu seperti rupa asap yang terbit asapnya daripada hati sanubari itu, yang menyuruh makna pun. Dan musara ia kepada sekalian badan. Musara pun mengalir, asapnya nilir mendung sekalian badan. Dan dengan dia hidup badan itu, asapnya udah badan. Dan apabila terbit ia daripada segala badan itu, niscaya matilah badan itu. Yang pun dari mana? Nyawang. Yang maksudnya nyawang juga. Berarti ruh. Ini lagi yang definisi ji adalah nyawang mana ji. Tapi ruh dengan makna yang kedua adalah latifah. Dan dinamakan oleh ahli tabib akan ruh hayawani jasmani. Ini doktor. Mungkin ruhnya ruh hayawani ataupun ruh jasmani. Ini menyuruh makna yang pertama adalah seperti rupa asam, lagi atap rupanya. Pak itu bit pun ni dari hati, pak itu bit hati sanubari. Asapnya ini itu bit. Dan mengalir ke sekalian badan, dengan asapnya ke hudik badan, itu bit asapnya maka niscaya matilah badan itu. Mudah-mudahan cara definisi kita hari kan mufum pedahi nyawang mana? Nyawang sang lagi nyumpum juga. Dan nafsu pada makna yang pertama itu ibarat daripada makna yang mafhum yang menghimpun ia bagi
kuat marah, dan segala syahwat, dan segala perhimpunan padanya segala sifat yang kecelaan, yaitu daripada sifat amarah bisu, nafsu amarah bisu. Yang makna nafsu yang pertama kan. Yang ulang lah tak kau lika boleh buat dah. Kena perjelas lah. Lebih mafhum. Dan akal pada makna itu yaitu ibarat daripada sifat ilmu pada makna yang pertama kaedah kalimat Saharuji. Dan akal pada makna yang pertama itu yang Saharuji. Tanya kan? Yang mana yang makna pertama itu kan? Itu yang pertama mana kan? Ada cakap lagi lika ke nafsu, dan nafsu pada makna yang pertama itu. Kena yang pertama boleh. Watai bakal ke hana yang pertama. Berarti kagak ada kan? Kita kena dan akal pada makna itu yang nampu lagi. Makna itu pun makna yang pertama tu nanti. Makanya nak kalimah yang kah? Nam tulis ni mungkin gak ada bacaan. Dan akal pada makna yang pertama itu pertama kalau dah nyambung. Lagi nah kalimatnya maka ada. Yaitu ibarat daripada sifat ilmu. Ya, mana akal yang pertama? Yang di dalam hati. Mana yang di dalam hati yang terbit dari hati. Berarti akal yang makna pertama adalah ilmu, yang ilmunya keluar daripada hati. Dan dengan dia mengetahui akan segala hakikat suatu yang tersebut dahulu itu. Lagi pula tanya lagi. Dan demikian lagi segala nafsu yang 7 yang tersebut dahulu itu hakikatnya itu satu jua. Kenapa nafsu lika 7 boh? Martabat. Yang pertama nafsu amarah bisu. Yang kedua nafsu lawama. Yang kelima nafsu mulhama. Yang menurut pembagian lika tak tahu. Lika yang kau lika. Mulhama na nafsu mutmainnah, na nafsu radiyah, na nafsu mardiyah. 7 buah nafsu likut. Namun walaupun kepegah 7, yang martabat ni pukul derajat, pukul menurut keadaan hal nafsunya. Nyo hal jin tamah ge yang berarti gebuhnan radiyah, tamah ge lam mardiyah. Hakikatnya tak sabar yang kepegah. Makanya kepegang no? Dan demikian lagi segala nafsu yang 7 yang tersebut dahulu itu hakikatnya itu satu jua, yaitu latifah. Dan tiada bersalah-salahan ia melainkan sebab bersalah-salahan itibarnya jua. Menurut itibar menyok keadaan ji lebih baru god menyok keadaan ji buruk sabi nafsunya, maka penan nafsunya amarah bisu. Menyok nafsunya siaga buruk, menyok tak itibar siaga buruk, maka gekun nafsunya nafsu lawama. Menurut tak itibar menurut keadaan ji. Jadi sebenarnya nafsunya hakikatnya tak boh, hanya beda. Mampakan cina martabat 7 buah nafsu likut nyan beda ji dengan itibar saja. Bukan beda hakikat ni, tapi beda cara itibar. Pakan kepegah saboh hakikat nafsu hana lele walaupun kepegah likut na 7 buah, namun kepegah menurut tang itibar saja 7 hakikat ji tak saboh. Bagaimana? Karena nafsu insan dan hakikatnya itu satu jua kepegah. Hakikat insan, nafsu insan dan hakikatnya insan itu satu jua. Tetapi jikalau ia berbuat maksiat, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin, maka dinamakan nafsunya itu dengan nafsu amarah bisu. Maka ada hari kan? Nafsunya tetap saboh kali. Memang itibar menyo galak buruk maksiat nafsunya, maka kena nafsu amarah bisu.
Dan kalau ia taubat daripada maksiat itu dan menyesal ia dan mencela ia akan kejahatannya itu, yang menang keadaan jiwa dia, maka ia itu dinamakan nafsunya itu dengan nafsu lawamah. Nafsu sakit, cuma keadaan ji kalanya. Keitibar le maksiat katilahi ditaubat olian dicela pu yang kai pubut maksiat kero-keronya kan lagian itibar dipenanti nafsunya lawamah. Dan jikalau sangat gemar hatinya itu kepada berbuat ibadah yang zahir dan ibadah yang belum tetap ia akan demikian itu dengan dia, maka dinamakan nafsunya itu dengan nafsu mulhamah. Nafsunya galak berbuat ibadat yang zahir dan galak puput ibadat yang belum tetap, ia akan yang demikian itu dengan dia. Ibadat-ibadat yang zahirnya belum tetap, nyanjana puput nyanjana, tapi galak puput. Walaupun gede kadang-kadang tetap. Yang pernah nafsunya yaitu dengan nafsu mulhamah. Dan jika sangat gemar hatinya itu kepada berbuat ibadat yang batin, ibadat yang batin, jaga daripada sifat bersih daripada takabur, daripada ria, daripada ujub, jangan ibadat batin. Serta tetap hatinya itu akan yang demikian itu. Tapi tetap. Berarti menyo husnuzan ke lainnya tu tapi husnuzan. Ana buruk dah juga. Dijaga tapi. Ibadat batinnya. Berarti masa ikhlas sesuai. Ana tiga ikhlas, tiga ria. Tiga ikhlas, tiga ria. Mana menang? Ikhlas. Nyamnya lagi yang keadaan hatinya, nafsunya, maka dinamakan akan nafsunya itu dengan nafsul mutmainnah. Yang telah terdahulu sebutnya itu wallahu a'lam. Yang kata berita. Lagi nyawa. Yang kampung lebih kan? Jadi bate naung khun từ qalbu ruh khun từ baca drama ada dengar. Yang jangan từ khun nafsu, jangan khun aklu akal. Yang ada dua makna mampu bolofanya. Tapi makna yang kedua sama mendung itu latifah rabbaniyah. Cuma yang beda mana yang pertama. Yang latifah rabbaniyahnya yang kenyan tanyo yang bebu. Tanyo insan. Dro tuh yang bebu yang ke latifahnya. Ken yang deh dagalannya. Ken yang deh dagalannya kan tubuhnya yang tanyo bebu. Nyo alat sangai. Tempat duduk dia kendaraan. Yang deh dagalannya mukanya, matanya, jalannya, kakinya. Nyo kan insan yang bebut, kan tanyo yang bebut, yang hakikat ke. Yang hakikat tanyo yang ke yang tak pegang penuh ke bawah kalbu, nafsu, arwah, aklunya yang hakikat insan. Namun nyo yang dasarnya adalah alat kendaraan untuk hidup hakikatnya. Yang hakikat insannya ni hana bro dan hana gada-gadali. Yang nabruk cuma kendaraannya yang enggak sayang. Ketika hana tak pakai li tinggal ketuk jedah lebih masa pakai yang dikun dengan ajal, maka bro ye kendaraannya naik tubuh. Nah si hana bro yang amalan soleh kan nyanyian lain usia. Tapi secara umum alatnya bro, kendaraannya bro. Yang hakikat yang insannya hana bro dan hana gada-gadali. Cuma berpindah alam dari alam ruh,
alam rahim, berpindah kepada alam dunia berpindah ke alam barzah, alam barzah berpindah kepada alam akhirat, sampai alam mahsyar le, betul mahsyar. Mahsyarnya nanti baru kelima alam akhirat. Maka apakah insan ketika akan diciptakan oleh Allah, maka selamanya wujud je. Nah tersebut hana istilah hanali ni yang punya insan, punya manusia. Tapi punya hewan lagi cipta oleh Allah, ante naik je habis. Bangka mati habis. Adam ni gadah aja nanti. Punya manusia tetap ada nama kalau puji oleh Allah ke manusia yang tapi wujud hana pernah Adam. Cuma yang na mati, yang na fana, yang ke kenderaan lah yang na fana. Hakikatnya yang hana fana li. Menurut alam tu, yang God udik di alam dunia, maka God udik di alam akhirat ni. Bro, cara udik minum alam dunia, bro untuk udik minum di akhirat. Karena udik insan yang hakikat, yang abadi adalah di alam akhirat, bukan di alam dunia. Maka untuk mengat enak udik ide harus berpangkai dalam alam dunia. Jadi pada hakikat insan yang ketika kagak puji oleh Allah han pernah le Adam, mana Adam han pernah le gada. Tapi nah tapi cuma yang fana adalah alat kenderaan. Maka ketika manusianya takun lagi tu mati, yang bebu kan hakikat manusia insan yang mati, tapi kenderaan je. Maka manusia yang hana mati yang hakikat cuma berpindah dari alam dunia kepada alam barzah, maka dia dapat merasakan menteng yang dirasakan ketika menteng ji berada di atas kenderaan, atas tubuh saya. Cuman hanjit li tangkap li alat sebagaimana biasa karena kagak ada alat lagi. Lagi matanya alat tu tangkap gambar, hanjit li pakai karena jika berpindah. Tapi jadi depu. Maka kepegang dalam hadis lain Nabi. Hang gebi klik-klik mau baru melinggai, pakai dirasa si lemenya kena ngazib. Karena yang gelarang sebab pakai matinya udip Allah yang pejut, mati pun Allah yang pejut. Dia pun patai klik yang mau bawa apa poro, hang tahan terima takdir Allah. Maka gelarang nahiyah. Klik atas hana mau bawa hana pun sekedar mata. Dia matur tu. Maka berala hadis Nabi nak pernah ngepenggalan sebuah hadis apabila situasi insan yang kamu linggai, maka urang le dijak kubunya gewolnya dia dengar le urang dalam kubu mengaku tapak silap urang wonya. Pakai dia dengar karena memang mentang ketanya hana mati, dia hana mati ibu. Cuma berpindah alam. Mengistilahkan dengan mati alat. Di dalam kubu itu loh. Gimana? Dalam kubu tak kaya dumpu loh. Cuma alat gasanya orang pakai li, tak pakai pun ke alam barzah, alam halus. Maka hakikat insan yang mentengna hana pernah gada ketika berpindah alam ni. Cuma yang hana le berlaku alat ji saja. Contoh alat ji punyung, mata, menyodroi hakikat insan mentengna. Maka perasaan sakitnya mentengna. Sebab yang merasa sakit, merasa senang, merasa susah, merasa bahagia, yang bebut. Tahu ya. Kan babah hati senang cuma aji pegak meno. Yang ketanda hati senang insannya. Ibu yang senang kan apa? Adalah draw hakikatnya. Menyawate hakikat insan yang sedih
itu bi tanda baalat tubuh katanya itu bi mata. Menanci yang senang datang terharu itu bi mata sih. Yang senang datang yang terharu yang kenlah mata yang itu bi. Tapi hakikat insan bunuh iaitu tayo roh. Hotel bunga lagi sih. Ken jaro bunga. Ken mata merah bunga. Ken muka hu bunga. Yang sebagai tanda bahwasanya tanyo ka bunga. Pak tanda ngaji berarti merah muka, hu mata. Jarom gawang-gawang. Kena urut ikut tak kenang. Ya gue bukan jaronya yang bunga. Itu hakikat latifah bunuh dan bunga. Ya. Kau lepung ka mati tu, tak kun ka mati. Yang gue bukan, tetap menteng merasa. Perasaan menteng berkah Indonesia merasa. Cuma alat saja yang berkon jit pakai. Kau cabut jatah pakai hanya pakai li. Mata hanya pakai li sebagai alat. Lidah hanya pakai li sebagai alat. Kuyung hanya pakai li sebagai alat. Jarau hanya pakai li sebagai alat. Laki lagi yang sikit. Baca merujuk pakai helm tengok hidih hotel udip yang abadi di akhirat. Maka hotel kepoh nak kebuah nak silah dan melawan lagi dunia hotel pau kau je tangki. Tak siksa. Anak silah li kenapa kau anak li alan tu. Jatah tu. Kalau kata ni nak mati tanah ni dia tu. Ladam kenam tu jenazah. Ladam na jenazah dan linggai tebi mata. Lek benih kenal dum na. Ai tebi oh no. Yang pakai di mata yang. Dua kemungkinan. Nah, kemungkinan terharu. Nah, kemungkinan memang sedih. Karena tebi mata yang sebagai tanda terharu, nah sebagai tanda sedih. Yang buku pai tengok marah ai. Ada buku. Mamio lahir dari urung jero berarti kan terharu berarti kena. Ya urung anak jero pertama tahu dia ya. Berarti kan terharu tapi sedih. Yang kenyanya hakikat ayo. Jadi kon yang katanya. Maka yang hakikat ayo kon yang katanya. Upasai tapa behomu mak tak lagak-lagak yang katanya, tak mengak-mengak yang katanya. Padahal hakikat roh yang halus je. Karena insannya apa? Manusianya, nah yang model manusianya perwakilan daripada alam semesta. Perwakilan daripada alam, seluruh alam. Alam kena alam mulki, na alam malakut. Alam mulki yang dekalan, alam malakut yang dekalan. Yang baik insan nah sin alamnya ni. Baik manusia nak alamnya. Alam yang lahir dan alam yang batin. Alam yang lahir yang ke tubuh yang katanya, alam yang batin yang ke latifah je. Kemudian pada insan yang dikalahkan oleh sifat insan, sifat kemanusiaan ji mengalahkan sifat ruhaniyah ji. Yang nama model manusia. Nah manusia pada manusia tersebut sifat tabiat kemanusiaannya mengalahkan sifat ruhaniyah ji. Maka insan yang modelnya selalu dipikir yang kata-kata saja, yang tabiat manusia biasa kayak baju pakai yang mengatu yang dari. Nah insan, nah manusia yang sifat ruhaniyah ji mengalahkan sifat tabiat insaniyah ji, tabiat manusia. Maka ini hanai permennya tentang kebutuhannya hana thai permen. Yang naik permen ji itu kebutuhan ruhaniyah ji karena lebih berat menonjol ruhaniyah ji. Maka ke paju hana lebih ke yang manga ni insan yang modelnya ke hana fikir yang manga bahkan karena paju kemangatnya adalah kebutuhan insan bukan kemanusiaan yang lahir kan yang batin
kebutuhan tabiat pada tabiat manusia. Anali fikir kepada yang mengak pakai keli yang yura yang menonjol sifat rohaniah gonya ketimbang sifat kemanusiaan gonya kalian manusia. Ini orang kabrak menonjol sifat rohaniah baknya. Ya orang hana ga permun sekedar sagai untuk kegelah hajat tubuh. Dengan si penggahaba yang penting-penting naga yang lain dipakai untuk kebutuhan rohaniah gitu. Berzikir, berwiri, istighfar segala macam. Yang tabiat manusia yang untuk pakai kena hana tali pakai hana boleh. Allah. Sallallahu